Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, perkenalkan nama Bapak adalah Jarib. Bapak mengajar kelas 7, 8, dan 9 di Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda. Marilah sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selesai. Mudah-mudahan dengan doa ini kita diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Amin. Pada kesempatan ini di kelas 7 materi bab pertama, Bapak akan membahas tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Baik, sebelumnya kita harus tahu dahulu apa itu fungsi Al-Quran, kemudian pengertian Al-Quran, nama-nama lain dari Al-Quran, fungsi Al-Quran dan fungsi hadis, pengertian hadis, fungsi hadis terhadap Al-Quran itu seperti apa. Oke, baik. Al-Quran berfungsi sebagai sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup umat Islam. Sebab kenapa? Karena Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditulis sesuai lafal dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diterima langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan hadis berfungsi sebagai sumber utama kedua setelah Al-Quran. Kenapa? Karena hadis juga merupakan wahyu dari Allah yang maknanya dari Allah, sedangkan lafalnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seluruh produk hukum dalam Islam harus bersumber dari Al-Quran dan hadis. Tidak boleh ada produk hukum dalam Islam yang bertentangan dengan salah satu dan atau keduanya. Apabila ingin mengetahui hukum suatu perbuatan, pertama-tama harus merujuk kepada Al-Quran. Dan apabila di dalam Al-Quran tidak ditemukan hukumnya, merujuklah kepada hadis. Yang kedua, pengertian Al-Quran. Baik, pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran menurut cendekiawan Muslim Quraisy Shihab, kata Al-Quran itu berasal dari kata kerja qara'a yaqra'u Qur'anan, membaca, dan kata dasarnya adalah Quran yang berarti bacaan. Huruf alif pada kata Quran, lanjut Quraisy Shihab, itu mengandung arti kesempurnaan. Dengan demikian Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Tidak hanya sempurna akan kandungannya, namun juga redaksi serta petunjuknya. Adapun secara istilah Al-Quran, para ulama memberikan pengertian bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Nah, dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pertama, Al-Quran merupakan kalamullah, artinya bukan ucapan Nabi Muhammad SAW,
malaikat atau makhluknya, tetapi Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan melalui wahyu yang memberikan jaminan kesempurnaan dan terbebas dari kekurangan. Dan yang kedua, Al-Quran merupakan mukjizat, artinya hal yang luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketiga, Al-Quran diturunkan, difirmankan secara mutawatir, artinya riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai orang yang berakhlak mulia, sempurna kemampuan hafalannya dan tidak pernah berbohong. Itulah arti daripada mutawatir. Yang keempat, membacanya merupakan ibadah atau ladang pahala. Membaca Al-Quran menjadi tanda keimanan seseorang. Semakin tinggi imannya, maka akan semakin sering dan sungguh-sungguh membacanya. Dan ketika temukan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Al-Quran dengan berbagai macam sebutan. Di dalam Al-Quran banyak, ya diantaranya adalah Al-Kitab atau Kitab Allah. Nah, dapat kita temukan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat kedua yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya wallahu a'lamu bimuradi. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat kedua. Selanjutnya adalah fungsi hadis. Fungsi daripada hadis adalah yang pertama menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Nah, hadis itu berfungsi sebagai bayan tafsir atau menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum dan menerangkan secara spesifik. Sebagai misal dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk sholat, namun belum dijelaskan sholat apa dan bagaimana cara melakukan sholat tersebut. Nah, kewajiban sholat 5 waktu dan tata cara sholat itu dijelaskan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Sallu ra'aitumuni usolli. Rasulullah bersabda,
sallu ra'aitumuni usolli, yang artinya sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Selanjutnya, fungsi daripada hadis adalah yang kedua, memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. Sebab hadis juga berguna sebagai bayan takrir atau penguat keterangan yang disebutkan dalam Al-Quran. Beberapa perkara agama yang disebutkan dalam Al-Quran dan dikuatkan oleh hadis ada dalam hal sholat, puasa, zakat, hingga haji. Terhadap Al-Quran, yang ketiga adalah menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran. Sebagian ayat Al-Quran harus dijelaskan lagi agar bisa dipahami dengan baik oleh umat Islam. Oleh sebab itu, fungsi hadis terhadap Al-Quran sebagai bayan tafsir atau penjelas. Bisa dipahami anak-anak? Baik, kita lanjutkan. Adapun fungsi Al-Quran dan hadis, yang pertama adalah Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Al-Quran sebagai penyempurna. Al-Quran adalah sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam Islam, sedangkan fungsi daripada hadis adalah merupakan sumber hukum kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Itu maksudnya. Yang keempat, hadis merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat. Itulah anak-anakku tadi penjelasan materi tentang pengertian Al-Quran dan Al-Hadis. Semoga kita semua selalu diberikan hidayah agar selalu berpegang teguh terhadap keduanya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan, kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.